Halo sahabatku, sahabat paham. Pada sesi kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal-soal limit yang berhubungan dengan limit fungsi aljabar maupun trigonometri. Bagi sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tentukanlah nilai limit x kosekan x dibagi cos 4x dikurang 1. Mari kita jawab. Langkah pertama, ganti x nya sama dengan 0, berarti 0 dikali kosekan 0 ini pasti hasilnya ini 0. Kemudian cos 4x berarti 4 kali 0 sama dengan 0, cos 0 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka bentuknya ini adalah 0 per 0. Ini adalah salah satu bentuk tertentu, maka untuk menyelesaikan selanjutnya ini kita uraikan. Sahabatku, coba kita perhatikan cos 2x kurang 1 nilainya sama dengan min 2 sin kuadrat x. Maka jika di sini menjadi cos 4x kurang 1, maka ini menjadi min sin kuadrat 2x. Sehingga bentuk cos 4x kurang 1 dapat kita ganti menjadi min 2 sin kuadrat 2x. Maka bentuk ini dapat kita tulis, yang cos 4x kurang 1 kita ganti menjadi min 2 sin kuadrat 2x. Ini x per kosekan x, kosekan itu sama dengan sepersin, maka bentuk ini sama dengan x per sin x. Selanjutnya x per sin x dibagi dengan min 2 sin kuadrat 2x. Ini kita kalikan ke atas menjadi x per sin x dikali 1 per min 2 sin kuadrat x, sehingga kita dapatlah bentuk ini menjadi sama dengan x per sin x dikali min 2 sin kuadrat 2x. Selanjutnya ini min setengahnya, min 2, di sini 1, min setengahnya kita taruh di depan limit. Kemudian bentuk pertama x per sin x, satu bentuk, sisanya 1 per sin kuadrat 2x. Lalu kita hitung min setengah, limit x menuju 0 untuk x per sin x, ini nilainya sama dengan 1 per sin kuadrat 2x, ganti x nya menuju 0, maka ini menjadi 1 per sin kuadrat 2 kali 0, berarti sin 0 kuadrat, sin 0 sama dengan 0, 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga, sehingga min setengah dikali 1, min setengah kali tak hingga sama dengan min tak hingga. Sehingga nilai dari limit ini adalah min tak hingga. Sahabatku, semoga soal nomor 6 bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Soal yang ketujuh, tentukanlah nilai limit x menuju 0 untuk x kosekan x dibagi dengan cos 4x dikurang cos 2x. Mari kita hitung. Langkah pertama, ganti x nya menuju 0, berarti ini 0 kali, pasti hasilnya ini 0, 4 kali 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, 2 kali 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, sehingga bentuknya ini adalah 0 per 0, yaitu salah satu bentuk dari tak tentu. Maka dengan demikian ini kita uraikan untuk menghilangkan bentuk tak tentu. Selanjutnya, untuk menguraikan cos 4x dikurang cos 2x, ingat rumus cos A kurang cos B itu sama dengan min 2 sin A tambah B bagi 2 dikali sin A kurang B bagi 2. Maka dalam hal ini A nya 4x, B nya 2x, sehingga ini dapat kita tulis menjadi x per cos x dikali kosekan x, kosekan itu sama dengan sepersin, maka bentuk ini menjadi x per sin x. Lalu yang di bawah min 2 sin 4x tambah 2x bagi 2, yaitu A tambah B bagi 2 dikali sin A kurang B, berarti 4x kurang 2x bagi 2. Sehingga ini sekarang kita sederhanakan menjadi limit x menuju 0 untuk x per sin x, 4 tambah 2, 6 bagi 2 sama dengan 3x, 4 kurang 2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1x atau x. Sehingga bentuk ini menjadi x per sin x dibagi min 2 sin 3x dikali sin x. Selanjutnya
X per sin X dibagi min 2 sin 3X kali sin X sama dengan X per sin X dikali 1 per min 2 sin 3X kali sin X. Maka bentuk ini kita tulis menjadi X per min 2 sin 3X sin X dikali sin X. Selanjutnya min setengah ini maju ke depan limit, X per sin X kita pasangkan, terus bentuk yang lain 1 per sin 3X dengan sin X. Sahabatku, bentuk ini kita sederhanakan, min setengah maju ke depan limit, X kita pasangkan dengan sin X, sisanya kita pasangkan dengan 1 per sin 3X dikali sin X. Lalu kita hitung, ini tadi hasilnya min setengah, limit X menuju 0 untuk X per sin X sama dengan 1, ke sini ganti X nya 0 sehingga menjadi 1 per sin 3 kali 0 sin 0. Selanjutnya min setengah kali 1 sama dengan min setengah, 1 dibagi sin 0 sama dengan 0, hasilnya ini sama dengan 0. Kita lanjut, 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga dikali min setengah, sehingga hasilnya ini menjadi min tak hingga, sehingga limit ini hasilnya adalah min tak hingga. Kita lanjut nomor 8. Tentukanlah nilai limit X menuju tak hingga untuk 2 dikurang 2 cos 2 per X dibagi 3X. Mari kita jawab. Langkah pertama, ganti X nya tak hingga, berarti 2 bagi tak hingga sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, 2 kurang 2 sama dengan 0, berarti hasil ini 0. 3 bagi tak hingga sama dengan 0, maka hasilnya ini otomatis menjadi 0 per 0. Sahabat EO paham, hasilnya ini adalah bentuk tertentu, oleh karena itu ini kita uraikan supaya kita temukan hasilnya ini bukan bentuk tak tentu. Maka ingat, jika P kita misalkan 1 per X, akibat dari P sama dengan 1 per X, di mana di sini X nya menuju tak hingga, maka jika X nya menuju tak hingga, perhatikan X nya menuju tak hingga, sehingga 1 dibagi tak hingga menjadi 0, sehingga otomatis untuk X menuju tak hingga akibatnya P menuju 0, sehingga sekarang bentuk ini kita rubah ke dalam limit P menuju 0, sehingga kita dapatlah tadi di sini X menuju tak hingga berubah menjadi P menuju 0. Cos 2 per X, berarti ini sama dengan 2 kali 1 per X, berarti ini 2P, ini adalah 6P, ini adalah 3P, sehingga bentuk ini menjadi 2 kurang 2 cos 2P dibagi 3P kotangen 6P. Maka kita lanjutkan, ingat, 2 nya kita keluarkan sehingga ini menjadi 2 dalam kurung 1 kurang cos 2P dibagi dengan 3P kotangen 6P. Ingat, bentuk 2 sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos 2X, maka bentuk ini kita tulis menjadi 2 sin kuadrat P. Sedangkan di sini kotangen sama dengan sepertangen, sehingga bentuk ini menjadi 3P per tangen 6P. Selanjutnya ini kita kalikan menjadi 2 kali 2 sama dengan 4, ini 3 maju ke depan, sehingga ini sin kuadrat P dikali dengan tangen 6P per 3P, sehingga bentuknya sin kuadrat P dikali tangen 6P dibagi P. Kita pasangkan sekarang, tangen 6P kita pasangkan dengan P, kemudian sin kuadrat P kita pasangkan dengan 1. Selanjutnya kita cari nilainya, 4 per 3, limit P menuju 0 untuk tangen 6P per P, tinggal kita bagi koefisien 6P dengan koefisien 1P, jadi ini 6 per 1, ganti P nya menuju 0, sehingga ini menjadi sin 0 kuadrat dibagi 1. Maka kita hitung, 4 per 3 dikali 6 per 1, sin 0 sama dengan 0, 0 kuadrat 0, maka hasilnya ini sama dengan 0, sehingga 3 per 4 dikali 6 dikali 0 hasilnya sama dengan 0, sehingga kita simpulkan nilai limit ini adalah 0.
Sahabatku, semoga soal yang ke-8 ini kalian bisa pahami dengan baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Tentukanlah nilai dari limit x menuju 0 untuk 2x dikali akar 2 tambah 10 per x dikurang 1. Mari kita jawab. Langkah pertama kita ganti x-nya menuju tak hingga. 2 kali tak hingga sama dengan tak hingga, yang di dalam kurung ini tak hingga, hasilnya menjadi 10 bagi tak hingga sama dengan 0, maka hasil yang dalam kurung ini menjadi akar 2 dikurang 1. Akar 2 dikali tak hingga sama dengan tak hingga, akar 2 dikali min 1 sama dengan min tak hingga, sehingga bentuknya ini menjadi tak hingga kurang tak hingga. Ini adalah salah satu bentuk tak tentu. Karena ini bentuk tak tentu, maka ini sekarang kita uraikan untuk mendapatkan bentuk tertentu. Selanjutnya, 2x kita kalikan ke dalam kurung. Ini kalikan ke dalam kurung lalu masuk ke akar, maka ini menjadi 2x kuadrat dikali 2 tambah 10 per akar x, kemudian 2x kalikan ke sini menjadi 2x. Selanjutnya 2x kuadrat ini menjadi 4x kuadrat kali 2 menjadi 8x kuadrat. 4x kuadrat dikali 10, 40 dibagi x menjadi 40x, sehingga hasilnya ini menjadi 8x kuadrat tambah 40x dikurang. Ini kita jadikan dalam bentuk akar, maka ini menjadi 2x kuadrat, kita tarik akarnya, maka kita sederhanakan lagi, ini menjadi 8x kuadrat ditambah 40x dikurang, ini kuadratkan menjadi 4x kuadrat. Coba kembali perhatikan bentuk ini, jika A lebih besar dari P, maka nilainya menjadi tak hingga. Nah, di sini A-nya sama dengan 8, P-nya sama dengan 4, maka dengan kata lain A lebih besar dari P, sehingga ini dapat kita simpulkan nilainya adalah tak hingga. Semoga sahabat paham bisa memahami soal nomor 9. Sekarang kita bahas satu soal yang terakhir, nomor 10. Tentukanlah nilai limit x menuju tak hingga untuk 7x dikurang 5 dibagi 7x dipangkat 3x. Mari kita hitung. Pertama kita masukkan x-nya menuju tak hingga. Nah, untuk limit x menuju tak hingga di sini perhatikan pembilang dan penyebut pangkatnya sama, yaitu 1. Maka hasilnya ini sama dengan koefisien dibagi koefisien, yaitu 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian masukkan ke pangkat 3 kali tak hingga, hasilnya menjadi tak hingga. Maka bentuk ini hasilnya adalah 1 pangkat tak hingga. Ini adalah salah satu bentuk tak tentu. Selanjutnya ini kita sederhanakan dengan cara 7x dibagi dengan 7x, kemudian ditambah min 5 dibagi dengan 7x, sehingga bentuk ini kita dapatkan menjadi 7x dibagi 7x sama dengan 1 ditambah min 5 per 7x dipangkat 3x. Untuk menyelesaikan limit ini kita gunakan teorema limit Euler yang pertama, yaitu limit x menuju c untuk 1 ditambah fx dipangkat gx. Rumus ini berlaku jika limit fx menuju c hasilnya sama dengan 0 dan limit x menuju c untuk gx hasilnya adalah tak terhingga. Nah, perhatikan dalam hal ini fx-nya adalah min 5 per 7x menuju tak hingga, berarti x-nya kita ganti tak hingga, min 5 bagi 7 kali tak hingga, berarti tak hingga min 5 bagi, berarti syarat pertama sudah dipenuhi, yaitu limit x menuju c untuk fx sama dengan 0. Syarat yang kedua, limit x menuju c untuk gx hasilnya harus tak hingga atau min tak hingga. Perhatikan di sini gx-nya sama dengan 3x, maka limit x menuju tak hingga untuk 3x, 3 kali x, 3 kali tak hingga sama dengan tak hingga, maka limit x menuju c untuk gx terpenuhi sama dengan tak hingga. Maka nilai limit ini adalah e pangkat limit x menuju c fx kali gx. Sehingga dengan demikian kita pakai teorema ini, maka limit ini dapat kita hitung menjadi e pangkat limit x menuju tak hingga fx, ini fx-nya perhatikan 1 tambah fx berarti 1 tambah min 5 per 7x, berarti ini fx-nya,
min 5 per 7x dikali gx. Ini pangkatnya, sehingga E pangkat limit X menuju tak hingga untuk min 5 per 7x dikali 3x. Ini kita hitung, kita dapatlah X dibagi X habis min 5 dikali 3 sama dengan min 15 per 7. Sehingga hasilnya ini sama dengan limit X menuju tak hingga min 15 per 7. Perhatikan, min X menuju tak hingga untuk min 15 per 7, hasilnya ini sama dengan min 15 per 7. Maka kita dapatlah hasilnya adalah E pangkat min 15 per 7. Sehingga nilai dari limit ini adalah E pangkat min 15 per 7. Demikianlah, semoga 10 soal yang sudah kita bahas dapat membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan limit, khususnya limit fungsi trigonometri untuk X menuju tak hingga, atau untuk X menuju 0, atau untuk X menuju bilangan real, dan limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga dan untuk X menuju 0. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.